Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, jumpa lagi di channel Babi Rahman. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman di beberapa daerah yang nyaris hampir sama pertanyaannya, tapi perlu saya bahas ulang. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, pertanyaannya kurang lebih menanyakan tentang bagaimana bila kami sudah 8 tahun tapi tidak ada pemberitahuan atau penagihan dari bank. Saya takut tiba-tiba rumah saya dilelang oleh bank dan saya dipaksa untuk pergi dari rumah. Saya tidak berani menghubungi bank karena saat ini saya belum ada uang untuk melunasi. Kurang lebih pertanyaannya seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kondisi kredit macet Bapak Ibu yang alami saat ini itu jangan pernah dianggap sepele, ya, karena kredit macet itu ibarat bom waktu yang bisa sewaktu-waktu akan meledak. Artinya bisa saja kemungkinan bank akan melakukan upaya lelang. Jadi bila saat ini Bapak Ibu merasa sudah 8 tahun tidak ada penagihan atau tidak ada yang mengunjungi, itu ada dua hal yang mungkin bisa saya simpulkan. Pertama, kemungkinan besar pinjaman Bapak Ibu sudah dihapus bukukan oleh sistem akuntansi yang ada di perbankan tersebut, sehingga kerugiannya sudah ditutup oleh cadangan penghapusan yang mereka bentuk dari laba-laba yang terkumpul dari pembayaran nasabah-nasabah yang masih lancar. Jadi seperti penjelasan saya di episode sebelumnya, bahwa setiap bank itu akan membentuk cadangan penghapusan pinjaman yang diambil dari menyisihkan sebagian laba yang diperoleh dari pembayaran-pembayaran bunga yang dibayarkan oleh nasabah-nasabah yang masih lancar. Nah, mereka kemungkinan besar telah menghapuskan pinjaman Bapak Ibu, sehingga dianggap belum perlu ditagih atau tidak perlu ditagih dulu, karena secara bisnis kerugiannya sudah di-cover oleh cadangan tersebut. Sehingga pinjaman Bapak Ibu itu sebenarnya secara akuntansi sudah lunas di catatan administrasi sebagai debitur, sudah lunas. Tapi bukan berarti juga tidak ditagih, karena itu sebenarnya lunas itu dalam rangka untuk menjaga rapot atau kinerja mereka di stakeholdernya atau di mata Bank Indonesia. Jadi yang pertama itu. Yang kedua, kemungkinan besar bank tidak menjadikan Bapak Ibu sebagai skala prioritas yang harus segera mendapatkan penanganan penyelesaian melalui saluran hukum. Gitu. Biasanya kemungkinan besar kreditnya tidak cukup signifikan mempengaruhi rapot mereka, atau dengan kata lain mungkin nilai kreditnya kecil, atau juga kemungkinan besar jaminannya itu tidak marketable, atau jaminannya nyaris nilai taksirannya sama dengan hutangnya, atau kadang juga di bawah hutangnya gitu, sehingga bank mengalami kesulitan untuk melelang. Perlu diketahui ya, bank tidak boleh menjual atau mengakuisisi, memiliki aset yang dimiliki oleh debitur kecuali hanya melalui mekanisme lelang. Jadi bank juga mau melelang itu harus melakukan survei
mereka akan survei ke lapangan, berapa nilai taksiran jaminannya, ditaksir ulang gitu. Karena memang ada syarat jaminan yang mau dilelang itu harus direview, harus ditaksir ulang minimal 1 tahun yang lalu, yang bisa digunakan sebagai dasar persyaratan taksiran untuk pengajuan lelang. Jadi kalau saat ini Bapak Ibu posisinya pinjamannya seolah-olah seperti dibiarkan, sebenarnya itu posisinya bisa dibilang Bapak Ibu diberi kesempatan untuk menyelesaikan sendiri tanpa harus melalui upaya saluran hukum. Jadi saran saya sebaiknya ya mencarikan solusi penyelesaiannya. Kalau kira-kira memang sudah tidak mampu mengangsur dari hasil usaha yang Bapak Ibu kelola, ya jual aset gitu. Kadang saya menjumpai teman-teman yang udah nggak bisa ngangsur karena usahanya sudah tidak ada atau sudah bangkrut, tapi untuk menjual aset juga sayang gitu. Hati-hati ya, kalau sampai ke lelang, Bapak Ibu ruginya 3. Ya, sudah saya sampaikan di episode sebelumnya. Pertama, reputasi, harga diri, akan tersiar berita bahwa Bapak Ibu asetnya kelelang di masyarakat. Yang kedua, nilai lelang pasti di bawah harga pasar. Yang ketiga, bank akan memungut utang pokoknya, bunganya, dendanya, dan biaya-biaya lelang. Jadi akan merugikan sekali bagi pihak ibu, bapak gitu, bagi debitur akan merugikan sekali. Jadi hindari lelang. Kalau saat ini sudah 8 tahun kok nggak dilelang, ya jangan kemudian berpikiran apa banknya lupa, apa mereka catatannya hilang. Nggak akan catatan hilang ataupun lupa. Cuman mungkin Bapak Ibu tidak menjadi skala prioritas untuk dilakukan penagihan atau penyelesaian melalui saluran hukum. Tapi tidak berarti juga kemudian menjadi santai-santai, apalagi berpikiran banknya lupa gitu. Enggak seperti itu. Catatan mereka lengkap. Suatu saat pasti Bapak Ibu akan ditagih atau dikunjungi, atau mungkin mendapatkan somasi, atau mungkin tiba-tiba ada pemberitahuan lelang gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi kami sarankan upaya penyelesaian juga menjadi prioritas, apalagi kalau dikaitkan Bapak Ibu saat ini misalnya sudah merasa usaha dengan menggunakan jasa bank itu tidak lagi prioritas. Artinya ada sebagian teman yang menganggap bunga bank itu riba dan sebagainya. Apalagi seperti itu, berarti bagi Bapak Ibu yang merasa ini harus segera diselesaikan, ya segera selesaikan. Jangan sampai keburu ajal menjemput, pinjamannya masih belum lunas. Ya kalau keluarganya mau memikirkan untuk melunasi, kalau enggak. Lalu bagaimana kalau Bapak Ibu merasa sudah 8 tahun kok tidak ada penagihan ataupun tidak ada upaya dari bank untuk menagih gitu ya. Kalau kira-kira Bapak Ibu untuk melunasi tidak mampu, tapi misalnya sekarang sudah punya kemampuan untuk mengangsur kembali gitu, nah, silakan Bapak Ibu ajukan surat ke pimpinan bank tersebut untuk misalnya mulai bulan depan bisa mengangsur lagi, tapi dialokasikan pembayarannya untuk mengurangi pokok pinjaman gitu. Dan ingat, jangan langsung dibayarkan ya, jangan langsung dibayarkan sebelum mendapat persetujuan. Jadi ajukan suratnya dulu, tunggu responnya dari bank, tunggu jawaban dari bank. Kalau bank sudah menyetujui bahwa pembayarannya akan dialokasikan untuk mengurangi pokok, baru bayarkan. Ya, banyak teman-teman yang tanpa menunggu hanya mendapatkan jawaban lisan dari petugas, ya boleh nanti kita masukkan ke pokok gitu, kemudian langsung dibayarkan. Kadang-kadang
petugas kan bisa silih berganti. Kadang-kadang nanti ganti petugas, ganti kebijakan. Tapi kalau ada dokumentasi suratnya, maka Bapak Ibu bisa berpegang pakai surat itu. Jadi walaupun petugasnya berganti-ganti, tidak akan merubah kesepakatan yang sudah dibuat. Nah, seperti itu. Terus ada juga yang saya sering mendapatkan pertanyaan dari teman-teman yang Pak, tolong dibantu, saya dibuatkan draft surat agar bisa bayar pokoknya saja tapi dicicil gitu. Nah, saya perlu jelaskan ke Bapak Ibu bahwa saat Bapak Ibu diberi kesempatan atau kebijakan dari bank bisa mengangsur pokoknya, jangan pula berharap agar bila Bapak Ibu sudah disetujui bisa bayar pokoknya, jangan pula berharap diangsur gitu. Bank tidak mau rugi 2 kali. Ingat, bank itu bisnisnya jualan duit. Kalau dia sudah memberi kesempatan Bapak Ibu untuk membayar pokoknya saja, dia sudah rugi. Karena dia jualannya duit gitu. Dia nggak mungkin mau rugi 2 kali. Sudah diberi kesempatan bayar pokoknya saja masih pula minta diangsur. Itu hal yang tidak mungkin terjadi. Seperti itu ya. Jadi kalau mengajukan permohonan itu dipikir dulu kira-kira ini disetujui apa enggak gitu ya. Jadi kalau Anda sudah berpikir penyelesaian, ya bayar pokoknya misalnya, ya lunas, bukan diangsur lagi, seperti itu kira-kira. Nah, kalau saat ini Bapak Ibu untuk melunasi juga belum ada karena sedang menjual aset, belum laku, tapi sungguh-sungguh mau jual aset belum laku. Kemudian buat mengangsur pun belum ada karena usahanya belum memungkinkan untuk menyisihkan sebagian keuntungan untuk bayar angsuran. Iya, berarti saya sarankan jangan bangunin macan tidur. Artinya kalau Bapak Ibu sekarang tidak ditagih, ya bersyukurlah, berarti Bapak Ibu sedang diberi kesempatan untuk bisa menjual asetnya sendiri tanpa harus dilelang. Seperti itu. Jadi nggak perlu juga datang ke bank nanyain kenapa saya belum ditagih, nggak perlu seperti itu juga ya. Jadi ya biarin aja dulu gitu. Tapi tetap waspada, tetap diusahakan pelunasannya. Karena jangan pernah berpikir Bapak Ibu itu berhutang sama orang tua atau sama kakeknya apa sama neneknya, dibiarkan nggak ditagih karena dianggap cucunya sendiri atau anaknya sendiri. Enggak seperti itu. Cepat atau lambat ya akan ditagih, dan cepat atau lambat pasti akan ada tindakan. Seringkali justru karena waktu lama tidak ditagih itu, teman-teman malah berpikiran mungkin mereka lupa, mungkin mereka hilang catatannya. Enggak seperti itu ya. Karena mereka nasabahnya banyak, mereka akan menggunakan skala prioritas penagihan intensif kepada nasabah-nasabah yang baru macet gitu. Makanya kan dalam mengukur tingkat kesehatan debitur itu salah satunya adalah kolektibilitas gitu. Kolektibilitas 1, 2, 3. Nah, mereka akan mengupayakan penagihan terhadap kolektibilitas pinjaman yang masih macet awal gitu. Kolektibilitas 2 atau 3 gitu. Jadi mereka akan fokus ke penagihan-penagihan itu yang memang secara bisnis akan menguras cadangan penghapusan mereka. Begitu Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di lain kesempatan dengan materi yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.